Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dewi Angelina SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 42. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan tentang analisis kesalahan dalam karya tulis ilmiah yang berjudul Stres pada Mahasiswa Penulis Skripsi. Pembahasan kali ini disusun oleh anggota kelompok 2 yang terdiri dari Felisa Aulia Putri dengan NIM akhir 1185, Pardatun Umniah dengan NIM akhir 1012, Ikrimah Dwi Syarifah Manduri dengan NIM akhir 1005, Ningsi Anggraini dengan NIM akhir 5078, Sylvia Amanda dengan NIM akhir 1074, Nurhaliza Maula dengan NIM akhir 1042, Cacil Lia Faikotul Hikmah dengan NIM akhir 5077, Yusril Huda dengan NIM akhir 2134, dan Ahmad Reza dengan NIM akhir 1105. Topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, tanda baca, yang kedua, kesalahan penggunaan tanda pisah atau spasi, yang ketiga, kata tidak baku, yang keempat, kesalahan ejen kata, yang kelima, pemborosan kata, dan yang keenam, kesalahan penulisan bahasa asing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Ningsi Anggraini akan menjelaskan tentang pengertian tanda baca dan spasi. Tanda baca itu adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan. Saya Wardatun Umniah dari Prodi S1 Akuntansi kelompok 2. Yang pertama yaitu kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Menurutku tanda baca itu penting ya, soalnya kan ini juga berpengaruh terhadap nada pada waktu kita baca sebuah kalimat. Yang pertama yaitu pada nomor 1 lembar keempat pada paragraf kedua. Di sini kesalahannya kalau misalnya ada kata penghubung di depannya itu tidak perlu menggunakan koma. Jadi pembenarannya yaitu kalau sudah ada kata penghubung tidak perlu menggunakan tanda koma. Dan juga di akhir kalimat ini seharusnya ditandai dengan titik. Ini kan kesalahannya gak ada, jadi ditambahi di akhir kalimat, ditambahi dengan atau diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya yaitu nomor 2 pada lembar ke-13 yaitu paragraf pertama. Di sini kesalahannya yaitu kesalahannya setelah kata yaitu itu tidak perlu menggunakan tanda petik 2. Soalnya kata yaitu ataupun kata adalah atau iyalah itu sebuah kalimat yang akan menjelaskan atau menerangkan sesuatu. Jadi kalau misalnya sudah ada kata atau yang akan menerangkan sesuatu itu nggak perlu menggunakan tanda petik 2. Kecuali itu kayak misalnya identitas itu boleh pakai tanda petik 2. Jadi pembenarannya setelah kata yaitu tidak usah menggunakan tanda petik 2. Oke, selanjutnya nomor 3 yaitu pada lembar ke-15 paragraf keempat. Di sini kesalahannya cuma simpel, yaitu pada akhir kalimat itu seharusnya menggunakan tanda titik. Karena yang saya dengar atau yang saya pahami kalau nggak ada kalimat yang mau dilanjut lagi, kita itu harus menggunakan tanda titik di akhir kalimat agar kalimatnya itu kayak mantap. Berarti para pembacanya itu sudah tahu kalau itu kalimat akhir, jadi menggunakan tanda titik. Terus yaitu pada nomor keempat pada lembar ke-16 yaitu paragraf pertama. Di sini juga cuma kurang tanda strip di kata sehari-hari. Terus yaitu pada nomor pada nomor 5 lembar ke-28 paragraf keempat. Di sini juga sama kayak yang nomor 4 kesalahannya, yaitu kurang tanda strip di pertanyaan. Mungkin itu yang bisa aku jelasin mengenai kesalahan dan pembenaran dalam penggunaan tanda baca. Sedangkan pengertian dari spasi itu sendiri merupakan daerah kosong yang digunakan sebagai pemberi jarak dan pemisah kata, huruf, angka, atau tanda baca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya, saya Ikrimah Dwi Syarifah Maduri akan membahas kesalahan penggunaan tanda pisah atau spasi. Yang pertama, pada lembar 44 poin A, kalimatnya sehingga skripsi pun hasilnya harus berakhir dengan revisi. Kesalahannya ada pada kata skripsi pun, pembetulannya yaitu skripsi spasi pun. Lalu yang kedua, pada lembar 43 paragraf 1, kalimatnya ia mengatakan bahwa ia dimasukkan dalam grup BBM yang isinya semua teman-teman. Kesalahannya ada pada kata dimasukkan. Pembetulannya yaitu dimasukkan tanpa spasi, jadi langsung dimasukkan. Yang ketiga, lembar X nomor 7, kalimatnya terima kasih teman seangkatan yang tersisa yang sudi memberikan waktunya. Kesalahannya ada pada kata terima kasih, pembetulannya yaitu terima spasi kasih. Yang keempat, lembar 16 paragraf 1, kalimatnya kemudian pengaruh eksternal seperti keluarga, orang tua yang otoriter, masalah ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Kesalahannya ada pada kata orang tua. Pembetulannya yaitu orang spasi tua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Ahmad Reza dengan akhiran NIM 1105. Di sini saya akan melanjutkan dari kelompok saya menjelaskan pengertian kata tidak baku dan kesalahan pada ejaan. Yang pertama, kata tidak baku adalah kata-kata yang tidak mengikuti kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Saya Sylvia Amanda. Di sini saya akan melanjutkan tentang kesalahan penulisan kata tidak baku. Pada lembar ke-8 paragraf 1, beberapa konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu hakikat, stres, mahasiswa penulis skripsi, dan stres. Di situ hakikat merupakan kata tidak baku dan penulisan yang benar adalah hakikat. Pada lembar ke-38 paragraf 1, ketakutan akhir-akhir ini sampai terbawa mimpi dan tak tenang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Pada penulisan kata tidak baku, aktivitas yang awalnya memakai huruf F diganti menjadi huruf V, jadi aktivitas. Untuk lembar ke-9 poin 2, subjek penelitian yang mau dan sudi meluangkan waktunya untuk wawancara. Di situ penulisan kata subjek yang awalnya memakai huruf Y diganti menjadi huruf J, yaitu subjek. Dan yang terakhir untuk lembar ke-44 poin A, subjek mengatakan kualitas kerjaan yang ia buat menurutnya juga kurang berbobot, sehingga skripsi pun hasilnya harus berakhir dengan revisi. Di situ kualitas untuk pembenaran kata tidak baku memakai huruf U, yaitu kualitas. Sedangkan kesalahan pada ejaan yang meliputi huruf kapital, huruf miring, singkatan dan akronim, kata depan, gabungan kata, penulisan angka dan bilangan, penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda pisah, tanda titik dua, dan tanda titik koma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya Nurul akan menjelaskan tentang kesalahan ejaan atau penulisan kata pada KTI yang telah diambil oleh kelompok kami. Yang pertama pada lembar ke-9 paragraf kedua dengan kesalahan. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan interaksionis yang menitik spasi beratkan definisi stres. Dengan kebetulannya, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan interaksionis yang menitik beratkan tidak menggunakan spasi definisi stres. Selanjutnya pada lembar kedua paragraf kedua dengan kesalahan kejelahan dalam mengerjakan skripsi, proses yang lama dalam mengumpulkan data, kesulitan menuangkan pikiran ke dalam bentuk tulisan dengan pembetulan, kejelahan dalam mengerjakan skripsi, proses yang lama dalam mengumpulkan data, kesulitan menuangkan pikiran ke spasi dalam bentuk tulisan. Selanjutnya pada lembar ke-43 paragraf ke-1 poin D dengan kesalahan ia mengungkapkan hatinya mulai ciut dan pesimis dengan skripsinya melihat perkembangannya yang lambat. Dengan kebetulan ia mengungkapkan hatinya mulai ciut dan pesimis dengan skripsinya melihat perkembangannya yang lambat. Selanjutnya pada lembar ke-29 poin B dengan kesalahan penutup di spasi tunjukkan hal-hal yang menonjol selama wawancara berlangsung. Dengan pembetulan penutup ditunjukkan tidak menggunakan spasi hal-hal yang menonjol selama wawancara berlangsung. Selanjutnya yang terakhir pada lembar ke-50
Perkenalkan, nama saya Cecilia Faikutul Hikmah dari Fakultas FKIP. NIM akhir 77. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan pemborosan kata. Nomor 1, lembar 1, paragraf 2. Kesalahan seseorang mahasiswa memiliki peranan penting dalam memperdalam dan mengembangkan diri di dalam bidang keilmuan yang Kesalahan berbahasa adalah menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan yang menyimpang dari faktor-faktor atau kaidah-kaidah tata bahasa yang baik dan benar sesuai dengan aturan ejaan yang digunakan. Selanjutnya di sini saya Felisa Alia Putri akan menjelaskan tentang kesalahan penulisan pada bahasa asing. Pada nomor pertama yaitu lembar ketiga paragraf pertama, kesalahannya yaitu kemampuan dalam berbahasa Inggris untuk membaca literatur buku yang dipakai. Nah, kata literatur di sini merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Nah, untuk pembetulannya sendiri kata literatur bisa ditulis dalam huruf miring. Selanjutnya pada nomor 2 yaitu lembar ke-22 poin F. Di sini kesalahannya yaitu metode-metode ini banyak dijelaskan di dalam buku-buku, diantaranya melalui pengendalian pikiran-pikiran negatif, relaksasi, atau melalui pendalaman spiritual religius. Nah, kata negatif dan kata religius di sini merupakan kata dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris, sehingga pada pembetulan penulisan kata negatif dan religius itu ditulis dalam huruf miring. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu pada lembar ke-50 paragraf pertama. Ini kesalahannya karena konsekuensinya kalau melewati batas waktu yang sudah ditentukan, maka mahasiswa tersebut terkena sanksi drop out dari kampus. Nah, kata drop out di sini merupakan kata dari bahasa asing sehingga penulisannya pada pembetulan ditulis menggunakan huruf miring.